Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qa'im bi hukukillah ma dhaqat illa wa barajallahu ma ba'd. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Maqam, Ketua Dekan Musala Al-Ikhlas, Bapak Ardeban Mata Allah Hidayah. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, juga mudah-mudahan istiqomah walaupun sesibuk apapun, mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, asatidz Ain Al-Kiram, Ustaz Jajang Khairuddin, Ustaz Majak Samsudin, ada Ustaz Bapak Sunarman, ada para asatidz yang lainnya yang kita yang hadir, tidak terus bersatu, para pengurus masjid, mushola, Birrul Walidain, Musala Rumungan, Musala Al-Mutmainah, Bapak Haji Dodi yang selalu eksis. Semoga beliau sehat walafiat dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Insyaallah kita mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin Allah, di pagi yang berbahagia ini, mari kita sama-sama dekatkan diri dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan lagi kita dalam rangka wasilah subuh. Ya, saya juga mohon maaf agak pasif nih. Kalau masalah udah ada 3 bulan lebih, saya baru sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah, Allah membangunkan, mempertemukan lagi ya. Hanya ada setengah tahun ya Pak. Pak Dwi, mau ketemu mau kita, Masya Allah. Alhamdulillah, hampir melewati Pak. Ya hampir lewat itu. Alhamdulillah banyak umurnya. Ya mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini akan membuahkan kita panjang umur, sehat walafiat, diberkati oleh Allah, dibatin ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya yang selalu istiqomah, husnul khatimah, hingga mudah-mudahan kita ada di dalam lindungan Allah di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, tema kita di pagi ini Surat Al-Ahzab ayat ke-71. Ayatnya sudah dibaca tadi ya. Sudah pada hafal semua dah. Jamaah wasilah subuh sudah pada hafal. Al-Ahzab 71. Lagi batuin. Wah, di luar kepala ayat itu mah. Masya Allah. Kagak ada yang masuk satu aja di luar kepala itu ya. Ayat ini menjelaskan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini kaitannya dengan adaptasi lingkungan dan etika. Jadi ayat ini di ranah pendidikan khususnya untuk mengintrospeksi diri kita. Kita ini masih jadi orang yang terbaik atau tidak? Ya, kata Allah, kamu ini masih jadi orang yang jelek atau yang bagus? Sampai-sampai 14 abad yang lalu ada hadis yang menjelaskan, Nabi menyampaikan, khairukum
Man kaffa fakai wa kaffa fakai. Sebaik-baiknya di antara kamu orang yang beriman kepada Allah, adalah orang yang kaffa pakai. Bahasa Arab itu ada dua kalimat sama tapi beda artinya. Ada kaffa, ada fakka. Ya, kaffa kafun tangan, fakka mulut. Ya, ada fakka membuka, ada kafun menutup. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, orang yang suka menutup mulut, membuka tangan. Filosofisnya apa? Menutup mulut tidak pernah berucap kecuali yang baik. Membuka tangan jarang ngepol, dibuka terus, artinya pandai berbagi. Pagi-pagi karena ada wasilah subuh, bagi teh. Oh, Masya Allah, pahalanya gede banget ini yang nyiapin teh. Bagi bakwan, biasanya kan dimakan dah, itu yang berisik aja. Ya, ada makanan luar biasa, apalagi subuh ini. Orang yang sedekah subuh ya ketua, jadi jangan wasilah subuh aja, besok sedekah lagi. Itu yang doakannya malaikat malam dan malaikat pagi. Ya, sampai-sampai doanya, ya Allah berkahilah orang-orang yang berinfak di pagi ini. Itu kan malaikat. Ya Allah hancurkanlah orang-orang yang kikir di pagi ini. Nah, kalau hari ini di subuh yang mawasilah subuh ada khususnya, kalau ada kotak amal lewat jangan dilewatkan begitu aja, isi. Kenapa? Malaikat mendoakan yang isi. Ya, yang kagak ngisi nggak doain, malah disumpahin. Hari ini sedekah dengan makanan dan minuman itu doa malaikat, Masya Allah, ribu-ribu malaikat mendoakan. Yang hari ini kan musim pagi, nih, malaikat malam istirahat, bahasanya datang malaikat siang. Dua-duanya mendoakan, ya Allah berkahilah orang-orang yang hari ini, pagi ini bersedekah. Ya Allah hancurkanlah orang-orang yang kikir di pagi. Itu malaikat yang berdoa. Nah kata Nabi, sebaik-baiknya kamu, ya kata Rasul, adalah orang yang suka membuka tangan. Siapa yang membuka tangan itu? Orang yang gemar berinfak, sedekah, berbuat kebaikan. Sampai-sampai digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, Al-Imran ayat 17 itu, alladzina yunfikuna bisyarra wal dharra wal kadhimil ghaidh wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang gemar berinfak itu paling dicintai oleh Allah dah. Ya. Di situ enggak disebutkan orang yang sholat subuh, ya, orang yang sholat isya, yang sholat maghrib, emang itu udah kewajiban. Tapi orang-orang yang infak, wallah, Allah bersumpah, demi Allah, yuhibbul muhsinin, kami cinta orang yang baik. Siapa orang yang baik itu idealnya? Yunfikuna, orang yang gemar berinfak. Maka kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, mulai hari ini infak dan sedekah. Ya, infak kan nggak ada batasannya. Sedekah nggak ada batasan, minimum maksimum nggak ada, terserah. Mau infak 1.000 bagus, 10.000 cakep, 100.000 oh ahsan, 1 juta buat penceramah, wah itu mah ahsan banget, itu luar biasa, itu kan? Ya sedekah ini mah, bukan apa-apa, sedekah kami bingung merasanya kalau nggak tersinggung kebangetan itu ya. Bercanda, bercanda itu. Ya artinya kita aja sholat, apa ya, kalau ada lebih gede lebih bagus, gitu kan? Ya cuma 1 juta, apa sih artinya? Ya beli bakso cuma 10 wakaf udah habis, gitu. Nah ini kata Allah, kalau kita, Allah itu sangat cinta pada orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Orang yang yunfikuna bisyarra wa dharra, dan infaknya itu tidak melihat situasi dan kondisi. Dalam kondisi banyak duit, tanggal 1 gajian nih, yang dapat pensiun, ya sedekah, gitu ya. Kalau dicair hari ini, oh sedekah semua, gitu. Bukan hanya lagi banyak duit, wa dharra, lagi pas-pasan.
Ya pas buat makan sedekah sisihkan 2,5%. Pas buat beli mobil sisihkan, itu aja. Ya, pas buat ke Mekah sisihkan. Pas buat kawin lagi sisihkan, gitu. Ya, paket 2 katanya gitu. Artinya sedekahnya bukan masalah duit yang banyak. Sedekahnya kalau ingin dicintai Allah, maka berbuat yang terbaik. Apa? Sedekah dalam kondisi apapun. Jadi saya mah lagi pas-pasan banget buat makan doang buat anak sekolah. Sisain dah 500 perak. Ada kenceleng tuh nunggu dulu sama. Ada keropak nunggu 1.000 aja dulu gede. Punya duit 100.000 perak masuk penjara 1.000 akan jadi teman di akhirat. Tuh, yang 99,999 ya 2 hari nggak habis. Tapi yang 1.000 di dalam kubur akan menjemput kita. Ya. Di dalam kitab Jaqaibul Ahmar dijelaskan harta yang kita infakkan walaupun 1.000. Ya, ceritanya kita udah mati aja dah di dalam kubur. Setelah kita ditinggalkan oleh keluarga, sanak, famili, teman dan sebagainya, datanglah malaikat munkar dan nakir membangunkan kita. Bangun, fulan, ini adalah kiamat yang pertama buat kamu. Setelah bangun, tahu-tahu ada orang yang paling ganteng kalau laki-laki. Kalau perempuan paling cantik. Kaget. Wah, siapa? Man ente. Anak waktu di dunia gak pernah bertemu dengan kamu seganteng ini. Raffi Ahmad pun gak pernah ketemu. Ya, artis dari Korea gak pernah ketemu. Tapi kamu ini siapa? Dia menjawab, wahai bulan, jangan kaget. Saya adalah hartamu yang kamu infakkan waktu hidup di dunia. Kamu sedekahkan, gak banyak, cuma 1.000 tapi rutin. Ya. Dulu saya dijaga oleh kamu cari duit, berangkat pagi pulang malam sampai kadang-kadang 12-24 jam kagak pernah pulang, nyari duit dikumpulkan, udah dikumpulkan, ditaruh di lemari dikunci, di kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, digembok lagi pagernya. 5 kali menjaga saya supaya tidak hilang, diamankan. Saya duit, kata dia. Kalau kamu di dunia menjaga saya dan kamu menginfakkan saya, investasi untuk sekarang giliran saya menjaga kamu, jangan sampai disentuh dengan siksa kubur. Alhamdulillah. Apa itu? Sodako. Udah sodako hari ini. Ayo keluarkan kantongnya. Rokok. Pokoknya rokok aja deh. Ada duit, gak ada duit, rokok aja. Itu gak ada yang gak punya. Gitu ya. Apa maksudnya? Kita ingin jadi orang yang terbaik dicintai oleh Allah. Kata Allah, orang yang berinfak kapanpun, dimanapun, wayah apapun, maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta. Kalau Allah udah cinta, mau ngasih apa kita gak usah minta. Ya Allah berikan surga, gak usah minta. Orang udah cinta, nih buat kamu. Orang tua kepada anak, kalau udah cinta, anak mau minta apa tanpa diminta dia kasih. Masya Allah. Sekarang udah pergaulannya udah lain, ya, situasinya udah lain. Kalau anak nggak dibeliin HP, dia akan ketinggalan zaman. Kasihan, beliin HP, benar kan? Anak kagak minta, karena kita cinta pada anak supaya tidak ketinggalan di dalam komunikasi dan sebagainya. Beliin, walaupun murah jadul tuh pada, karena cinta. Apalagi dibeli yang terbaik, tuh yang terbagus, yang termahal. Kenapa? Cinta kepada anak. Tapi kalau gemes sama anak, coba gede banget, boro-boro lu minta, gua kasih, minta juga bagi. Kenapa? Rengsek lu. Jadi anak begitu, gua ada banget, sholat agak mau kan. Dah. Orang tua jangankan diminta, ngasih sendiri, diminta pun ngerengek-ngerengek belum tentu dikasih. Allah cinta kepada hamba-hambanya, hambanya gak usah minta, karena Allah udah cinta kepada kita. Kata Allah, kamu ini pantasnya lah ke Mekahnya tiap tahun berangkat, nggak punya duit nggak masalah. Ya, kamu ini sebetulnya tinggalnya harus di apartemen yang sekian ratus lantai, nggak nyampe, nggak masalah. Urusan Allah, cinta kepada hamba. Nah kalau kita ingin dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Modalnya anfiku.
alladzina yunfikuna. Gemar berinfak itu hanya modal. Ya, kan carut marutnya negeri ini satu bahasanya. Ya, akar permasalahan itu satu. Dunia ini carut marut dengan berbagai kejahatan satu. Kenapa? Pejabatnya pada pelit, kikir, ya 100 triliun kantong ini dibagiin mah kagak masyarakat. Masyarakat lapar ya sampai demo. Karena mereka pejabatnya pada pelit, nggak pernah pada sedekah, nggak pernah berbagi, baik sedekah dengan kebijakan, sedekah dengan materi, sedekah dengan tanda tangannya, nggak ada seperti itu. Akhirnya berbagai fenomena terjadi. Nah, kembali kepada kita yang terlalu tinggi lah, itu mah urusan politik. Ya, kita kembali kepada kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sejauh mana infak kita di hari ini, minggu ini, bulan ini. Ya, apalagi ini tanggal 1 bulan 11, ya, bulan 10 udah berapa yang kita sisihkan, berapa anak yatim yang kita santuni, berapa jompo-jompo yang kita bantu. Katanya ingin menjadi orang yang terbaik, ingin dicintai oleh Allah. Jadilah orang yang kafa pakai buka tangan. Kan Islam sudah mendefinisikan apa itu Islam? Al-musliman salima bin lisanihi wa yadaihi. Islam itu kan prinsipnya adalah orang yang selamat dari mulut dan dua tangan. Selamat dari mulut tidak diumbar, maju ke sana kemari, gosip dan sebagainya, ya, menghujat dan sebagainya. Tutup mulut, kata Nabi. Dengan dua tangan, tangan buka, berbagi sedekah pagi, siang, sore. Ya, setuju nih? Ini kalau pada bengong sambil makan itu waduh ya, masya Allah. Kasihan sedekah orang sedekah, apa yang kagak dimakan? Udah diminum lah. Ya, yang penting jangan ngomong aja, biar saya juga ngomong sendirian. Silakan kalau dimakan. Ya, kasihan yang sedekah tuh, masya Allah. Kasihan panitia ketua, masya Allah lah, sediain kagak pernah dimakan, besok kagak dikasih lagi. Tuh, apa tuh ya? Iya. Tuh, biarin saya bentar aja minumnya, bukan minum saja, saya makan dibawain gitu. Gitu ya. Nah, bercanda Pak, gitu ya, insyaallah. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, sedekahlah. Kenapa? Al-Quran jelas, hadis jelas. Bahkan kalimat khair, kan khairukum bahasanya tadi. Di dalam Al-Quran itu sampai 178 disebut khair. Hasan sampai 168 hasan. Khair dan hasan itu ada kakak. Ya, baik-baik juga. Cuma ada perbedaan sedikit. Kalau khair itu baiknya ada yang dilihat orang, ada yang tidak dilihat orang. Kalau hasan pada umumnya perbuatan selalu dilihat oleh orang, kelihatan. Ya, makanya dalam Al-Quran itu paling banyak kalimat khair. Khairukum dalam hadis man ta'allama al-Qur'an wa 'alimahu an-nas. Sebaik-baiknya orang yang belajar Quran, mau diketahui orang mau kagak dia belajar Quran. Tuh ngaji, ya. Sebaik-baiknya dia gemar bersedekah, mau sedekah dikasih orang, kelihatan orang ataupun kagak. Terbaik. Kalau ahsan in ahsantum, ya. Kalau berbuat baik pada orang lain, berbuatlah baik lagi. Kebaikan kita lewat fisik bisa kelihatan. Yang tidak kelihatan belum tentu disebut ahsan. Tapi itu baik-baik juga. Ya, itu kayaknya bahasa Arab itu. Nah, jangan terlalu lebar itu karena kita bukan belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini cuma perbandingan aja. Khair dan hasan itu sama. Sehingga Nabi mengutarakan sebaik-baiknya kamu orang yang suka membuka tangan, menutup mulut. Al-Quran Al-Ahzab 71 itu tadi, ya, kata Allah qulu kaulan syadida. Ya, kulu itu kalau bahasa santri kan amar. Al-amru idza utliqa bayan syariful wujud. Kan itu dalam kaidahnya. Kalau ada kalimat amar di dalam Al-Quran, perintah kulu, ucapkan oleh semua. Ngucapin ini bahasanya wajib kamu berucap yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Yang tidak baik, tidak benar, jangan diucapkan. Sampai kata Nabi, kul khairan aw liyasmut.
Kamu wajib ucapan yang terbaik. Kalau nggak bisa ngomong, udah diam, seribu bahasa. Kayak patung aja dah. Itu ya diam aja. Main sih dia mulu, kagak bisa ngomong yang baik. Ya, saya nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam aja daripada ngomong yang jelek. Itu. Maka kata Allah, orang-orang yang ingin mendapat fauzan, orang yang ingin bahagia baik dunia maupun akhirat, berangkat ucapkan yang terbaik dalam komunikasi kita. Kita kan kadang-kadang sekarang ini ucapan belajarnya dari YouTube ya, Masya Allah, anjir, Masya Allah, bahasa apa itu? Dari anak kecil sampai nenek-nenek itu kalimat astagfirullah, didengar juga kagak enak. Dan artinya apa? Saya kira itu R-nya asalnya ang, bukan R. Karena kalimat keluarnya dari YouTube itu udah bermasyarakat, kayaknya udah kagak dosa lagi itu kalimat. Ya, itu anak-anak kecil juga anjir, apa sih anjir artinya? Karena mereka belajar dari YouTube, ya nenek-nenek juga, Masya Allah. Kalau kita belajar bahasa tentang kalimat ini, ucapkan yang terbaik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam aja deh. Jangan, nggak usah kita gosip, nggak usah ngomongin orang, saling menghujat, saling memaki, ya, saling membuka aib seseorang. Jangan. Islam itu saling menjaga etika, harga diri. Haram, ya, kan kata Allah, Islam dengan Islam itu haram, bukan darahnya saja, jangan diganggu, kehormatannya jangan diganggu, ya, dan harga dirinya pun jangan diganggu. Itu Islam. Maka diselamatkan orang yang menghargai, menghormati sesama hidup, terutama sesama muslim. Maka pantas bahwa kalau ingin bahagia, ucapkan yang terbaik. Jamaah wasilah subuh pagi-pagi udah selawat, pegang tasbih, kemana tasbih dipegang? Kenapa? Mulutnya umat kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rajab, hari ini belum dapat rezeki, putar aja itu. Daripada ngomongin orang. Loh, ya. Kenapa? Kita berzikir kan bukan hanya di musola saja. Kata Allah, orang-orang yang berzikir itu kiamat sambil berdiri, qu'udan sambil duduk, ya, berdiri mau di jalan, mau di lapangan, mau di kantor, mau di rumah, berdiri kita bukan di musola saja, duduk mau di rumah, di kantor, di musola, di masjid, majlis taklim, di pinggir jalan sambil santai, ya, di air petra sambil itu zikir bisa. Untuk tadabbur alam, kita lebih sibuk membaca YouTube, ya, yang sedang ngetren apa nih orang, baca itu takut ketinggalan. Giliran kata Allah, uzkuruni, ingatlah aku, azkurukum, aku ingat kamu. Kita kadang-kadang boro-boro sejauh itu, ya, pas lagi sholat aja Allahu Akbar, selesai sholat assalamualaikum, boro-boro istighfar, ya, padahal ada kalimat mantaroka wirdan bahwa kirdun, bukan hadis ya, cuma ada kalimat ungkapan seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan wiridan maka sama dengan itu. Ada yang nggak jawab? Kan Ustaz Jajan, ya, mantaroka wirdan bahwa kirdun. Barang siapa yang meninggalkan wirid sama dengan kirdun. Artinya begini, zikir itu di luar sholat bagus. Habis sholat jangan di dalam sholat aja. Habis sholat itu jangan assalamualaikum, assalamualaikum, kabur, istighfar dulu 3 kali. Kan kata Nabi begitu, baca la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai 10 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita kan bukan Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi lantas jalan kabur. Di sono enggak di sini Bapak Tua. Di sini sih kagak beda kayaknya. Gitu ya. Di sono jangan salamun gitu ya. Jangan salamun ya, ada sholat 2 saf. Assalamualaikum lah. Kemana orang udah pada bubar semua. Allahumma lantas jalan gitu, bukan Allahumma lantas salam. Tapi di sini mah insyaallah ya. Apalagi tahun besok katanya nih di atas ini mau dipakai. Emang belum berfungsi di atas? Belum, masih belum 100% ya. Insyaallah kita doakan aja dah. Ya, maka yang hari ini ingin untuk infak untuk akhirat sedekah
nih di atas PR kita. Punya semen lemparin di sini, punya besi lemparin di sini, gitu kan? Diterima nggak? Ya masih nerima katanya. Ya, yang punya duit 10 juta lemparin diterima kok. Ya bakal dibeli mobil nggak? Bakal. Pasti nih musola bagus. Ya untuk salat kita 100 orang ada yang salat, kita numpang semen satu sama dengan pahala orang yang 100 orang yang salat, insya Allah. Begitu kan janji juga Al-Quran begitu. Al-Baqarah ya seperti nanam satu tumbuh 7 kali 100, kamu hitung ya atul habba 100 kali lipat. Bahkan kata Allah, Allah yudha'ifu liman yasha. Bukan hanya 100 kali lipat, Allah lipat gandakan. 1000 ada orang yang salat, kita cuma numpang semen satu, 1000 pahala orang yang salat kita raih, insya Allah. Masya Allah. Oh, sudah 2 jam saya ngomong, cukup masalah malam ada kesimpulan aja. Ya, ini kan ada yang mau weekend dan sebagainya, dan kondangan ya sama aja dah, gitu ya. Kebutuhannya rame-rame sama, yang penting ngaji mah ada masukan dah. Ya, nggak usah banyak-banyak terlupa lagi. Kesimpulannya surat Al-Ahzab ayat 71 ngajak mari dalam beradaptasi ya, kita hidup bermasyarakat, berumah tangga, bertetangga, bernegara, berbangsa, berinternasional, ucapkan yang baik-baik saja. Ya, walaupun kita berhadapan dengan orang yang hitam kulitnya, bahasanya kagak ngerti, sopan, ucapan yang terbaik. Ya, apalagi dengan sesama satu akidah, sesama satu bangsa, apalagi dengan keluarga. Ya, dan yang kedua, ingin jadi orang yang terbaik kata Nabi, ya, orang yang terbaik itu gemar membuka tangan dan gemar menutup mulut. Ucapkan yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, tutup mulut kita, ya. Keluarkan tangan kita, buka setiap hari, gemar berinfak. Jangan tangan udah ngepol aja. Emang manusia ini karakter dari ya. Kalau kita lihat cucu lahir atau anak siapa aja, pasti itu anak karakternya masa depannya. Kalau dia lahir udah ngepol, ini jangan anak pelit ya. Tapi kalau anak tangannya lebar, pasti jadi pemurah. Coba aja lihat seperti ini baru lahir udah ngepol tangannya. Ini kedepannya bocah nih pasti gigir ya. Kaya sih kaya, cuma pelit banget. Bener, fakta itu. Ya, fakta itu benar. Ada yang lahirnya itu dibuka tangannya pasti menjadi orang pemurah. Bener itu Pak, bukan kata-kata bener. Pak, iya, dulu nih lahirnya dia ngepol begini. Ini jangan-jangan yang pada nggak infak hari ini lahirnya pada ngepol semua tangannya. Enggak, baik-baik semua enggak. Barangkali kita introspeksi aja deh, ya. Kenapa? Ada hadis Nabi yang terakhir, al-bahil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, qaribun minan nar. Nih, ini Nabi yang menyampaikan. Al-bahil orang yang kikir, yang pelit, yang kumet, yang buntut kasiran, pantat kuning, apalagi bahasanya. Ya itulah jeleknya. Jauh dengan manusia, siapa yang mau dekat? Lah jangan dekat sama dia. Ya, jangan manusia saya tanya enggak, jangan apa-apa. Ya mau pelit. Ya. Terus jauh dengan Allah, gimana Allah mau dekat rahmatnya? Enggak pernah berbagi. Yang paling parah, dekat dengan api neraka. Nauzubillah. Itu ya, maka pagi ini mari garis bawahi, berangkat dari diri kita, berangkat dari yang terkecil. Mulai dari ini tanggal 1 bulan November 2025, jadilah orang yang terbaik yang dicintai oleh Allah. Bagaimana? Berbuat yang sangat sederhana sekali, sekecil apapun, infak, sedekah, dan jaga mulut kita. Insya Allah ini akan menjadi pembekalan. Ya mungkin sehari, seminggu, sebulan, syukur-syukur seumur hidup bisa kita amalkan. Insya Allah. Hadirin Allah, nggak terlalu panjang lebar, sampai di sini aja. Yang benar datang dari Allah, semoga bermanfaat. Yang salah dari kemudahan sendiri, mudah-mudahan diampuni Allah SWT, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dalam acara yang sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berjamaah dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taqulu hadanallahu wa majahid. Wassalamualaikum